Halo guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai adanya stock outlook di bulan Juni ya, 2020. Itu ternyata adanya nampak akan naik ya ke level sebelum krisis COVID-19. Ini salah satu artikel yang saya coba tampilkan di halaman utamanya, yaitu bahwa diprediksi di Amerika ya, ini untuk stock marketnya itu akan kembali ke level pre-pandemic, jadi sebelum terjadi COVID-19. Ya, kita buktikan saja ya, apakah ini benar-benar akan terjadi di bulan Juni 2020 atau sebaliknya ya. Teman-teman yang baru saja join di Ask Me Anything, selamat datang. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, yang belum join, teman-teman silahkan dulu subscribe ya, dan juga like dan komen untuk mengetahui lebih detail ke depannya mengenai perkembangan investasi di Indonesia ya, terutama di bidang saham, reksadana maupun peer-to-peer lending. Nah, ini salah satu artikel juga ya yang dikutip di halaman tempo.com, itu menunjukkan bahwa IHSG menguat. Banyak sekali investor asing yang ramai-ramai berusaha memborong saham ya. Jadi ada banyak sekali dana asing yang masuk di ranah IHSG kita ya di awal Juni 2020 ya, ditambah lagi dengan sentimen setelah Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak sekali investor retail yang juga masuk ya ke dalam pasar. Nah, ini sudah mencatat nilai harga saham sebesar 1,51 triliun rupiah ya, which is sangat-sangat besar. Lalu pertanyaan berikutnya itu, kok bisa ya? Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Dan ini juga salah satu penguatnya itu bahwa diprediksi ya bahwa pasar ini akan cenderung bullish, tapi juga masih volatile ya, masih banyak sekali variasinya karena ada banyak sekali investor yang berusaha untuk exit ya, untuk berusaha untuk lakukan profit taking ya. Jadi berusaha untuk menjual, karena teman-teman yang dulunya udah membeli di bulan Maret, kemungkinan bulan ini merupakan bulan yang sangat bagus ya untuk teman-teman bisa mulai menjual portfolio sahamnya ya. Nah, ini per tanggal 4 Juni 2020 ketika video ini dibuat, itu indeks harga saham gabungan yaitu sudah mencapai nilai 4.900 ya, dan IDX30 sudah mencapai harga di kisaran 419. Jadi ini kalau saya lihat sangat-sangat menjanjikan ya. Jadi tren marketnya itu benar-benar sudah bakal naik ya. Jadi nggak mungkin sideways lagi yang seperti yang teman-teman lihat di 2 bulan terakhir ya. Nah, ini beberapa faktor. Kita lihat dari faktor positifnya dulu ya yang terjadi di bulan Juni. Pertama, tadi ada aksi investor asing yang memborong bersih saham ya, hingga mencapai 1,5 triliun per tanggal 3 Juni ya. Jadi per hari kemarin ya, tanggal 3 Juni 2020 itu investor asing berusaha untuk memborong bersih harga di bursa saham kita. Kemudian IHSG juga ditutup menguat hasil dari investor asing yang masuk itu ke ranah level 4.941 ya pada hari Rabu kemarin ya. Itu naiknya itu sebesar 93,5 poin ya. Sangat-sangat besar. Dan tercatat adanya sekitar 258 saham yang menguat, 150 saham melemah, dan 156 saham yang stagnan. Jadi kebanyakan blue chip ya, kalau teman-teman lihat ya, dan bisa ditebak, yaitu saham BBCA itu naik sampai sekitar di ranah angka 7,8%. Kembali ke level sebelumnya ya, sekitar 28.000. Dan BMRI yaitu Bank Mandiri yang naik sebesar 5,2%. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah IHSG juga berhasil untuk melanjutkan penguatan ini seiring apa? Karena adanya pemulihan ekonomi ya. Karena Presiden Jokowi sudah menunjukkan bahwa kebijakan yang dikatakan new normal yaitu terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020. Nah, sikap optimisme pasar ini akan membuat adanya sikap dari para investor juga ya terhadap reopening ekonomi ini ya, yang berusaha untuk menggenjot sektor-sektor retail, sektor-sektor ekonomi yang lain yang dulunya dihentikan ya. Nah, ini terutama yang terjadi di Amerika ya. Jadi kalau teman-teman lihat trennya ya, kalau teman-teman lihat tren
bursa di IHSG saat ini itu sebenarnya merefleksikan apa yang terjadi di bursa S&P 500 atau di Dow Jones atau di Nasdaq yang ada di Amerika Serikat ya. Karena Presiden Trump juga melakukan yang sama ya. Jadi reopening ekonomi itu sudah diberlangsungkan di Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat menjanjikan ya, karena investor juga mulai percaya akan adanya pembukaan kembali ekonomi di Amerika ini akan memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk. Ya, itu yang dikutip dari Dennis ya, salah satu analis di MNC. Dan itu dikutip di hari Kamis, hari ini tanggal 4. Kemudian apa lagi nih? Jadi kalau bisa di-summarize, kalau bisa kita simpulkan, yang pertama itu adanya sebenarnya tren kenaikannya sudah dilakukan ya, sudah berusaha untuk dilakukan itu setelah adanya government bailout dari the Federal Reserve, dan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia itu semenjak bulan April ya, bulan Maret sama bulan April. Nah, sejak itu kemudian didukung lagi dengan adanya reopening ekonomi yang dilakukan mulai bulan Juni 2020 ini. Dan ini akan ditunjang dengan adanya asumsi adanya new normal ya. Kalau teman-teman lihat juga sektor yang dulunya terhenti seperti aviasi ya, penerbangan ya, itu pun sudah mulai dibuka. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa Warren Buffett berusaha untuk menjual saham-saham atau stoknya yang ada di bagian aviasi, yaitu di American Airlines, kemudian dan sektor-sektor yang lain, itu karena Warren Buffett tidak mempercayai sektor-sektor ini akan pulih dengan segera ya. Jadi harus teman-teman lihat juga ya, apakah ini bakalan benar 100% akan pulih atau paling cuma 10 atau 20%. Dan yang kemudian yang berikutnya itu adalah adanya respon positif pasar juga ya, akan hasil positif dari penemuan vaksin ya. Untuk yang terakhir itu adalah yang ditemukan oleh perusahaan Amerika Serikat yang bernama Moderna. Dan yang terakhir itu ya, yang salah satunya ya, yang terakhir juga yang membuat efek mungkin teman-teman juga rasakan saat ini ya, ketika aksi pasar sudah mulai masuk ke dalam IHSG, itu adanya segi yang namanya FOMO atau yang disebut dengan fear of missing out. Jadi kalau teman-teman bayangkan ya, kalau teman-teman lihat ketika teman-teman tidak melakukan aksi membeli atau investasi di bursa saham dan menunggu sampai harga saham itu naik, nah itu teman-teman akan berasumsi bahwa oh ini bakalan pasar akan recover. Jadi teman-teman akhirnya takut kehilangan. Jadi takut kehilangan kesempatan. Nah, itu yang namanya dengan FOMO tadi itu. Akibatnya apa? Akibatnya semacam kayak lingkaran setan ya. Jadi teman-teman bakalan masuk ke IHSG itu. Akibatnya IHSG akan cenderung meningkat lagi dan akhirnya tren bullish itu akan terjadi. Yang terakhir adalah adanya government project ya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, itu adalah sekitar 89 proyek strategis nasional yang tetap akan dilanjutkan ya, tetap akan diteruskan. Jadi tidak ada cancellation atau pending di sini. Dan ini yang menyebabkan investor asing juga masuk karena jumlah 1,4 triliun rupiah ini sangat-sangat besar ya, dan ini bisa mengakibatkan atau mendongkrak kenaikan dan juga kontraksi dari sektor retail ya. Nah, kalau kita lihat dari segi negatifnya, itu ada beberapa hal juga ya. Jadi teman-teman jangan dilihat dari satu sektor saja, yaitu sektor positif dari yang terjadi di bulan Juni ini, tapi juga teman-teman harus balance ya, harus tahu apa faktor-faktor negatifnya juga ya. Nah, sektor negatifnya yang pertama itu adalah Presiden Amerika yaitu Donald Trump pada hari Jumat itu sudah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan Cina yang terdaftar di pasar keuangan Amerika Serikat ya. Salah satu yang di blacklist adalah Huawei ya. Teman-teman mungkin juga ingat pernah di blacklist dulu pada saat bulan
tahun lalu ya, dan juga bulan Februari, dan sekarang masuk lagi ke daftar hitam itu ya. Kemudian ini respon pasar seperti apa? Nah, respon pasar ini sangat-sangat bergantung pada respon Donald Trump terhadap langkah yang diterapkan oleh China, yaitu menerapkan undang-undang keamanan yang baru ya di Hong Kong. Karena sebagian besar ini dipengaruhi oleh tekanan geopolitik Amerika Serikat ini ya. Karena kalau teman-teman lihat, sebenarnya banyak sekali sektor perusahaan dan bisnis-bisnis yang berasal dari Amerika itu yang berlokasi di Hong Kong. Jadi Hong Kong ini menjadi suatu tempat yang sangat strategis dan tempat atau wilayah yang sangat-sangat penting bagi Amerika ya. Dan makanya itu ketika harga bursa di Hong Kong, Jepang, dan di Asia Pasifik itu tertekan, itu akan berakibat juga di IHSG di Indonesia. Jadi selanjutnya itu adalah kejatuhan harga komoditas ya. Misal harga dari segi minyak, kemudian harga komoditas jagung dan yang lain. Dan ini akan berakibat semacam lingkaran setan juga ya. Jadi teman-teman harus kita lihat dari dua sisi. Dan yang terakhir itu adalah adanya potensi gelombang kedua atau second wave dari COVID-19 ini, yang sama-sama kita belum lihat ya. Karena di Amerika Serikat mereka masih belum selesai dengan gelombang pertama, cuman sudah berusaha untuk membuka ekonomi kembali ya. Jadi tiga hal ini yang bakalan sangat-sangat menentukan ke depannya. Nah, selanjutnya ke depan adalah dari respon Donald Trump tadi terhadap Hong Kong ini, respon pasar sangat-sangat tergantung pada keputusan dari Donald Trump itu, karena kalau misal Donald Trump memiliki keputusan atau mengeluarkan keputusan yang sangat-sangat negatif terhadap Hong Kong, itu bisa saja semua investor itu akan bereaksi negatif juga ya, bakalan menjual semua asetnya, karena AS ini satu hal yang sangat penting, yaitu memiliki hubungan yang sangat luar biasa, yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa banyak sekali sektor perdagangan barang maupun jasa dari Amerika Serikat dan Hong Kong ini sudah mencapai sebesar 66 miliar di tahun 2018. Dan banyak sekali sektor Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sendiri sudah mengatakan bahwa lebih dari 1.300 perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di Hong Kong. Dan akibatnya juga Amerika Serikat juga membebaskan tarif ekspor ya dari barang-barang dari Hong Kong itu ke Amerika Serikat. Dan ini bisa saja dicabut kalau misal Hong Kong ini menjadi bagian dari Cina. Jadi kalau bisa dilihat di sini beberapa saham yang dapat dipantau dalam bulan Juni ini adalah sektor-sektor yang punya potensi growth yang lebih besar ya. Contohnya di bagian blue chip yaitu BBCA, BBRI, UNVR, ICBP, UNTR, ASII, SMGR, Telkom, dan PWON. Nah, ini sangat-sangat penting karena sepanjang Juni ini prediksi akan bergerak di kisaran 4.500 sampai 5.000. Jadi di kisaran 500 poin ini bakalan sangat-sangat kritikal. Dan di bulan Juni ini, di awal bulan sendiri itu IHSG sudah diprediksi adanya aksi profit taking ya, yang tadi sudah disebutkan di satu artikel ya. Jadi IHSG sendiri di semester 1 sudah ditutup di level 4.800. Jadi kayaknya 4.500 sampai 5.000 ini kayaknya nggak terlalu besar ya jenjangnya. Cuman kita lihat saja seperti apa. Jadi kalau kita bisa summarize, kesimpulkan di sini yaitu pertama, hal negatif yang mempengaruhi outlook di bulan Juni ini ya, yang pertama impact atau akibat dari new normal ini ya, jadi pembukaan ekonomi di Indonesia dan di seluruh dunia ya. Apakah GDP ini akan menaik ya? Apakah PDB kita akan naik ataukah makin terpuruk? Yang ketiga itu adalah angka pengangguran ya. Apakah angka pengangguran ini akan menurun ketika adanya penerapan new normal ini? Kemudian yang keempat adalah adanya perselisihan antara Amerika Serikat dan Cina ya terhadap Hong Kong. Dan yang kelima yaitu adanya gelombang kedua atau second wave dari COVID-19. Dan berikutnya itu adalah
misal dari penemuan vaksin yang dilakukan oleh Moderna ini tidak berdampak positif, jadi berdampak negatif ya. Dan yang terakhir itu adalah adanya harga minyak dunia yang terus cenderung menurun ya, sampai di ranah negatif karena sektor demand yang cenderung menurun. Jadi kalau bisa dirangkum, jadi possible bad news-nya itu adalah tadi yang disebutkan bahwa adanya perang dagang ya antara Amerika Serikat dan Cina, dan mungkin juga bisa perang militer juga ya. Dan dari segi sektor positifnya itu adanya reopening ekonomi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Kemudian second wave di ranah negatifnya, dan tidak ada lagi sektor second wave yang kalau misal terjadi di bagian positifnya ya. Dan kemudian possible bad news-nya juga itu kalau misal vaksin yang ditemukan oleh Moderna ini ternyata tidak bisa efektif ya. Kan possible good news-nya itu adalah vaksin ini cenderung bisa digunakan seperti itu. Dan yang kemudian harga minyak kalau misal naik maka ini akan berdampak positif, kalau misal turun maka berdampak sebaliknya. Dan yang terakhir adanya slowdown ekonomi ya. Jadi dari dampak new normal ini apakah akan meningkatkan GDP dan menurunkan tingkat pengangguran atau sebaliknya. Ya, jadi pertanyaan berikutnya adalah kapan kita mau investasi? Kapan kita mau masuk di bulan Juni ini? Pertama, seperti yang saya sebutkan juga di bulan sebelumnya, yaitu lebih bagus untuk menunggu dan melihat dari perkembangan pasar ya. Yang kedua yaitu adalah kemungkinan kita mungkin nggak bakalan bisa melihat penurunan lagi ya di bulan Juni ya. Tapi kita mungkin bisa menunggu sampai investor ini keluar di bulan Juli kalau misal mereka keluar ya. Dan yang ketiga itu adalah adanya tren bullish ya. Jadi harganya pasti akan naik di bulan Juni 2020. Jadi mungkin teman-teman yang sudah beli banyak mungkin bisa stop dulu ya, dan mungkin menunggu sampai trennya turun dan didiskon sampai 20%. Kita mungkin nggak bakalan melihat lagi diskon 50% ya dikala kenaikan harga indeks harga saham gabungan ya. Jadi mungkin 20% lebih realistis. Nah, kemudian berikutnya itu sektor apa saja yang harus kita invest, terutama yaitu sektor-sektor yaitu di saham-saham blue chip ya. Kemudian yang punya dividen yang besar, kemudian juga punya yang sudah didiskon ya, yang banyak seperti di sektor-sektor telekomunikasi, consumer good, dan juga di bidang finances ya. Jadi pertanyaan berikutnya itu adalah apakah ini saat yang bagus untuk berinvestasi di bulan Juni? Sayangnya belum ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak memanfaatkan kesempatan di bulan Maret, April, dan Mei, di bulan Juni ini, sayangnya teman-teman jangan berinvestasi dulu. Karena kalau teman-teman misal berinvestasi di bulan Juni, ketika saham ini akan turun, indeks harga saham gabungan akan turun, misal di akhir tahun, karena dampak dari COVID-19 ini, ataupun ada isu-isu yang lain yang kita masih belum tahu ya perkembangannya ya. Apakah perang antara Cina dan Amerika Serikat ini akan berhenti atau bakal menjadi-jadi ya. Itu yang bakalan menjadi salah satu faktor yang sangat penting ya. Jadi menurut saya mungkin jangan dulu ya. Kita mungkin bisa melihat perkembangan pasar. Kalau misal terjadi penurunan sekitar 20%, mungkin teman-teman bisa masuk. Itu saja dari saya. Mungkin teman-teman bisa belajar atau bisa mengamati lebih jauh, dan semua yang saya sampaikan ini hanya sebagai pertimbangan saja ya. Jadi keputusan terakhir hanya ada di tangan teman-teman sendiri ya sebagai investor. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman melihat hal yang serupa mungkin teman-teman bisa subscribe dan juga like dan komen, dan salam sehat selalu dan salam cuan selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.